Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri ada Irfan Imanda dan tim saya 2103002, lalu ada kawan saya Amirul Mukminin dan Regina Mesti Jiwandini. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang dimana tugas besarnya itu membuat website yang sesuai dengan proyek 2 kami. Jadi pada proyek 2 kami itu kami membuat aplikasi e-voting untuk pemilihan ketua himpunan dan wakil ketua himpunan jurusan Teknik Informatika pada Kampus Politeknik Negeri Indramayu. Nah, jadi secara singkatnya kami itu mewadahi sebuah organisasi, di mana organisasinya itu yaitu organisasinya yaitu eh, Himatif, yang dimana nantinya website ini akan memudahkan panitia dalam melakukan hal pemungutan suara, seperti nanti panitia tidak perlu capek-capek menghitung satu persatu suara dari mahasiswa. Jadi nanti dengan website ini akan memudahkan panitia dalam melakukan penghitungan suara, dan website kami itu juga bisa memudahkan pemilih dalam melakukan pemilihan. Nah, di sini ada job desk atau tugas dalam anggota kelompok kami pada proyek 2 tentunya. Nah, di sini ada saya sendiri sebagai full stack developer, lalu ada Amirul Mukminin sebagai mockup dan database, lalu ada Regina Messi Jiwandini untuk membuat flowchart, dokumen laporan dan dokumen PowerPoint. Adapun pada tugas PWL ini, tugas yang kami tangani yang pertama saya sini itu membuat halaman tambah data pemilih. Nah, di situ ada nantinya akan ada CRUD yang dimana bisa menambahkan, delete, menghapus, dan bisa search juga. Lalu juga ada Amirul Mukminin, dia membuat form untuk tampilan data kandidat, di mana ada sistem CRUD juga. Lalu ada Regina Misti ini pada Fadin ini membuat login pada admin. Oke, langsung saja kita demonstrasikan ke websitenya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat tampilan beranda. Di sini ada yang sudah dikolaborasi dengan Bootstrap, HTML, CSS. Sini ada contohnya, di sini ada tampilan informasi mengenai e-voting pemilihan Kahim dan Wakahim jurusan Teknik Informatika 2022 pada Kampus Politeknik Negeri Indramayu. Nah, di sini nantinya akan ada beberapa navbar, tapi di sini tombol kandidat dan tombol votingnya masih belum bisa diklik ya. Di sini kami belum membuatnya. Nah, di sini ini saya yang membuatnya. Lalu pada login nanti kita menyediakan 2 login. Yang pertama itu untuk login mahasiswa dan login untuk panitia. Nah, pada Fadin ini login mahasiswa juga belum kami buat. Nah, di sini kami sudah membuat login panitia. Jadi kami sudah bisa login. Nah, kita masukkan email yang terdaftar pada database. Kita masukkan email dan passwordnya. Nah, ketika login akan diarahkan ke menu dashboard. Nah, jadi di sini kami itu membuat 3 tampilan. Yang pertama dashboard, data kandidat, dan data pemilih. Nah, di sini data dashboard ini ada keterangan jumlah pemilih dan jumlah kandidat, yang dimana nanti jumlahnya akan tambah atau berkurang jika ada penambahan atau pengurangan pada eh, menu data kandidat atau data pemilih. Coba langsung saja kita demokan yang pertama ke
data kandidat dulu. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa informasi. Coba kita tambahkan di sini. Coba kita masukkan nomor urutnya, misalnya 005. Nama calonnya misalnya Dede, visinya kita asal saja. Misinya juga, ini bisa dikosongkan atau bisa dipilih. Coba ya kita pilih saja. Oke, di sini saya sudah menyiapkan fotonya. Lalu kita pilih foto, kita masukkan nama calon wakahimnya. Dan juga ada quote yang bisa asal saja. Terus kita bisa pilih lagi fotonya. Oke, di sini kita bisa tambahkan. Coba kita tambahkan ya. Simpan. Oke, ada pop-up yang keluar kandidat telah tersimpan. Nah, di sini kandidatnya sudah ada ya, sudah terbaca. Coba kita eh, fungsional dari opsinya. Di sini ada dua opsi. Yang pertama delete dan edit. Coba kita edit terlebih dahulu. Misalnya nomor urutnya kita ganti jadi 10. Nah, tadinya 5 jadi 10 ya. Terus kita simpan. Oke, ada pop-up lagi. Kandidat telah diupdate. Nah, jadi yang tadinya eh, kode ininya atau nomor paslonnya yang tadinya 5 berubah menjadi 10. Coba kita coba opsi hapus ya. Kita klik menu hapus. Terus ada pop-up lagi peringatan yakin ingin menghapus data ini. Ya, hapus. Nah, FYI juga pada proyek 2 kami itu website ini mempunyai 3 user sebenarnya. Yang dimana pertama itu admin dan ada juga panitia. Terus ada pemilih tentunya. Nah, jadi perbedaan admin dan panitia itu tidak sebebas admin. Jadinya maksudnya ada hak-hak yang dibatasi oleh admin. Seperti misalnya tidak bisa mengakses database karena yang hanya dapat mengakses database itu hanya admin. Terus juga terus juga saya di sini membuat eh, menu data pemilih. Ya, jadi pada sistem website kami itu data-data pemilih atau mahasiswa itu tidak bisa membuat akun. Nah, jadi yang membuat akun itu dari panitia. Nanti panitia eh, menginputkannya secara manual. Nah, coba kita di sini ada beberapa yang data yang sudah saya tambahkan sebagai contoh. Nah, sebagai contoh lagi kita coba tambahkan data pemilih lagi ya. Di sini ada nama, misalnya namanya Burhan. Masukkan NIM, kita asal aja masukkan NIM-nya. Lalu pilih kelasnya, pilih jenis kelaminnya, lalu bisa masukkan umur 20 misalnya. Lalu passwordnya. Nah, nanti passwordnya nanti berupa angka acak yang nanti akan dikirimkan tokennya melalui mahasiswa masing-masing dengan kertas atau email misalnya. Kita masukkan dulu passwordnya, misalnya cak aja yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita simpan. Nah, ada pop-up lagi, pemilih telah tersimpan. Nah, terus kita akan mencoba fitur search misalnya. Tadi kan kita sudah menambahkan yang namanya Burhan. Nah, ini langsung keluar dengan NIM 21 dengan NIM 2103000, umurnya 20, jenis kelaminnya laki-laki, dan kelasnya dari D3 TI2A seperti yang kita inputkan tadi ya. Coba kita juga fitur editnya, misalnya NIM-nya kelasnya kita ubah menjadi kelas RPL, simpan, pemilih telah diupdate. Nah, kita juga search-nya ini bisa menggunakan NIM-nya ya. Nah, oke, yang tadinya kelasnya D3 TI menjadi D4 RPL. Lalu coba kita fitur hapusnya ya. Oke,
Nah, pemilik telah dihapus. Begitu cari yang menyebutkan, nah sudah tidak ada ya. Ya, kita juga bisa logout di sini. Logout. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai tugas besar Fadin ini. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.